ini yang sangat ampuh tuh. Ini adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sekitar jam 7 lebih 10 menit ya. Saatnya kita memberikan makan pagi ya untuk pulet-pulet kita ini. Nah, ini nafsu makannya sangat luar biasa ya, meskipun cuaca mendung-mendung gak jelas kayak gini. Nah, ini sudah saya pisahkan ya. Kemarin ini ada lebihan 7 ekor dan sudah saya sangat sempit, sudah saya pindahkan di sana. Tujuannya apa? Agar pertumbuhannya itu menjadi sama rata. Sekarang gini logika saja, kalau dia terlalu padat, otomatis ayam itu dia pertumbuhannya nggak rata, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kerdil gitu kan. Tapi kalau sejak dini sudah kita pisah, maksudnya sejak sudah mulai terlihat sesak atau penuh, kita langsung pindahkan, itu akan membuat pertumbuhannya dia tuh menjadi stabil. Nah, di sini saya tidak akan membahas pertumbuhannya, tapi saya akan membahas pakannya ya. Jadi pakan yang saya berikan ya, itu dari usia 1 bulan ke atas. Ini bekatul ya. Bekatul 50% dan pour starter ya 611B Pokpen itu 50%. Nah, di sini ya yang paling membuat nafsu makan ayam itu sangat menggila ya, meskipun musimnya musim hujan atau mendung, bahkan paginya mendung sekali, siangnya panas, nanti malamnya hujan, itu kita berikan ini ya. Ini yang sangat ampuh tuh. Ini adalah ampas jamu ya, yang saya dapatkan gratis dari bude-bude jamu ya. Kenapa bisa gratis? Karena saya membeli jamunya, langganan dari dulu saya beli jamu. Saya coba tanya, "Bude, jamunya ampasnya dipakai enggak? Kalau dipakai boleh saya beli." Terus beliau bilang, "Enggak usah dibeli Mbak, tak kasih aja." Nah, itu kan. Tapi nggak enak dong, masa ya kita dikasih ampasnya terus kita nggak beli jamunya. Akhirnya langganan seminggu itu 3 kali diberikan pakan gratis atau pakan tambahan ampas jamu. Dimana di sini sudah lengkap, ada asem Jawa ya, ini bijinya. Terus ada jeruk, mana ya jeruknya? Nah, ini ada serai. Nah, ini ada jeruk nipis. Nah, semua ini herbal yang mampu membuat ayam itu jadi nyaman dan lahap, meskipun dia ampas ya, hanya sekedar ampas. Nah, kita lihat tuh, ketika saya membawakan ini tuh, dia sudah antusiasnya luar biasa ya. Nah, ini dosisnya gimana? Dosisnya dikira-kira saja. Kalau saya sih biasanya pakai 2 atau 3 ini, 3 cemolan gini ya namanya ya, 2 atau 3 cemol ya. Terlebih ini sangat efektif, doping murah ketika musim hujan atau musim yang enggak tentu. Oke, bentar ya, saya aduk dulu nanti jadinya seperti apa. Ini nanti saya berikan campuran air probiotik sama jamu antibada yang saya buat ya. Itu nanti dicampur. Nah, di sini kita jadikan satu dulu, agar apa? Agar mudah tercampur dan tidak menggerindil. Jadi nanti dia akan kebagian semua yang namanya ampas jamu. Simpel saja, pakannya hanya seperti ini ya. Ini kita berikan di usia 1 bulan ke atas. 1 bulan lebih 1 hari ataupun 2 hari nggak masalah ya.
Ini udah kalau anak-anak yang udah usia segitu, insya Allah sudah kuat ususnya untuk mengkonsumsi pakan alternatif ataupun pakan aduan. Sebenarnya ini lebih bagus ditambahkan daunan hijau gitu ya. Ada indigo vera, ada juga kangkung ya. Jadi hanya seperti ini saja, nanti hijau-hijauannya saya berikan di siang hari. Terkadang juga daun pepaya. Nah, hijauan itu sangat bermanfaat ya, karena mengandung banyak mineral, vitamin ya, dan protein nabati khususnya. Meskipun itu ada di sayur-sayuran. Nih, makanya terkadang orang gemuk pun nggak harus makan daging gitu loh, makan sayuran pun bisa gemuk gitu. Nah, oke, ini sudah tercampur. Saya akan siram atau kocor air probiotik dicampur jamu ya. Dimana kalau cuaca seperti ini 50-50, probiotiknya setengah ya, jamunya juga setengah. Misalnya dalam pencampuran air 700 gram ya, biasanya kita pakai untuk mengaduk pakan itu 700 gram. Jadi 2 tutup botol jamu, tutup botol M4 itu sama 2 tutup botol grain bakteri. Begitu. Jadi simple aja, kita buat yang simple, gampang kok. Ternak itu gampang susah sih. Karena kalau kadang sudah kena wabah udah susah itu, nunggu ayamnya selesai baru kita perbaiki. Nggak bisa kalau udah kena wabah terus kita coba cegah, itu udah susah. Tapi kalau sebelum kena wabah udah kita cegah, itu baru bisa ya. Oke, lanjut kita siram. Oke, ini jamunya ya. Kita kasih 2 tutup botol saja untuk melarutkan 700 ml air sumur ya. Air mateng juga boleh, air steril boleh, bebas. Nah, ini grain bakteri, dia warnanya lebih hitam, kalau ini kan lebih oranye karena jamu. Oke. Pause ya. Nah, ini bentuk air yang sudah kita larutkan tadi ya. Kita berikan di sini. Nah, ini kita sisakan sedikit untuk pakan indukan. Karena indukannya cuma sisa 1, jadi kita kasih sedikit aja. Diaduk sampai rata. Oke, jadi teksturnya seperti ini ya. Nah, ini mamel sedikit, basah dikit, nah, agar dia lebih mudah ditelen.
Oke, jadi manfaat ampas jamu ya, itu banyak sekali. Selain bisa mampu menaikkan antibodi ya, meskipun dia dari ampas, ampas jamu juga mampu meningkatkan vitalitas pejantan ataupun indukannya. Ya, dimana kalau kita rajin-rajin seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali kita kasih ampas jamu di pakan campurannya, itu akan membuat dia itu makin agresif dengan pasangannya ya, atau dengan lawan jenisnya. Jadi manfaatnya banyak sekali. Selain buat antibodi ya, dia juga mampu membuat ayam itu menjadi tambah berancah ya. Jadi fungsinya ampas jamu seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tergantung ampas yang diambilnya itu dari apa aja. Karena kalau empon-empon itu udah jelas kualitasnya ya, ditambah dengan serai, asem ya, dan daun jeruk ya. Jadi untuk serai kemarin sudah kita bahas untuk penangkal penyakit ngorok ya, itu bisa di musim hujan, di musim kemarau ya. Kalau musim hujan itu penangkal ngoroknya bisa dari lengkuas ya. Tapi untuk jeruk nipis sendiri itu mampu membakar lemak-lemak jahat di dalam tubuh ayam. Jadi kalaupun kita pengen ayam kita itu yang kegemukan, bisa kita gunakan treatment dengan air jeruk nipis ataupun air lemon. Tapi kan kalau air lemon itu mahal ya, kita ambil ampasnya saja, karena otomatis itu kan ampasnya kan digodok ya, digodok bareng dengan bahan-bahan yang tadi, otomatis ampasnya pun akan tercampur dengan khasiat yang sama meskipun itu bukan intisarinya ya. Jadi untuk kalian yang memiliki ampas jamu ya, ataupun rajin minum jamu ya, jamu gendong itu ampasnya jangan dibuang kan, karena nggak mungkin kita minum jamu yang pas butek kita minum itu kan nggak mungkin. Pasti kita endapkan dulu yang bening baru kita minum ya, agar apa, agar tidak mengendap di ginjal kita. Nah, oke ya. Nah itu karena berhubung dia usia 3 bulan, jadi birahinya mungkin sudah memuncak ya, namanya ayam-ayam pulet. Dia pasti meskipun sudah lebar akan saling pacroh. Nah yang paling galak yang warna abu ini ya. Oke, balik lagi yang tadi ya. Jadi jangan buang pakan tambahan yang sangat istimewa ini, ampas jamu, karena ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup dan kesehatan hidup ayam-ayam kita. Lihat tuh, yang gen pedaging ya, bodinya sangat bagus sekali, padat ya. Nah oke, begini saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.